Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, Sehat, Bu. sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Coba tengok kanan kiri, depan belakang. Ada nggak yang nggak masuk hari ini? Masuk Siapa yang nggak masuk? Semua, Bu. Masuk semua ya. Hebat, masih semangat belajar ya. Baiklah, sudah siap belajar ya. Siapkan bukunya, keluarkan bukunya, keluarkan alat tulisnya. Duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu, Garuda Pancasila. Bisa ya? Ya, Bu. Oke, kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot profesi, yang berkorban Pancasila Pancasila dasar rakyat adil, rakyat adil, makmur, sentosa, Pribadi bangsa. Ayo. Maju, maju, ayo ayo, maju, maju, ayo maju. Oke, hebat semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengumpulan data. Nah, apa itu data? Ada yang masih ingat? Coba Pipit, apa itu data? Data itu kumpulan angka-angka. Ya, pinter, hebat, masih ingat ya. Nah, data itu adalah informasi yang benar dan nyata. Jadi benar-benar real ya, yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita membutuhkan data tentang tinggi badan, berarti kita harus benar-benar mengukur tinggi badannya. Nah, kemudian di pelajaran sebelumnya juga kita sudah mempelajari cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data itu ada berapa, Ernika? Ada angket, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, Ahmad, apalagi selain angket? Angkat. Lihat langsung, Pengamatan Bu. langsung ya. Ya. Lihat langsung. Jadi, pada pertemuan kemarin kita sudah mengumpulkan data ya, mengumpulkan data tentang kawan-kawan di kelas kita melalui wawancara. Kita sudah mengumpulkan data tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, semuanya sudah kita kumpulkan. Gunanya apa? Nah, pada pelajaran hari ini kita akan menyajikan data yang telah kita kumpulkan tersebut. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati video pembelajaran, nah nanti Ibu akan berikan video pembelajaran. Kalian dapat menganalisis cara penyajian data dalam bentuk tabel dengan tepat. Selain dalam bentuk tabel, juga ada dapat menganalisis penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kemudian dapat menganalisis cara penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat, setelah mengamati video, diharapkan kalian dapat menganalisis cara penyajian batang dalam bentuk garis. Nah, setelah semuanya itu, setelah keempat-empatnya kalian bisa, kita akan membuat produk. Membuat produk tentang diagram batang. Nah, simak dulu nih video dari Ibu, video mengenai penyajian data. Lihat dulu ya, perhatikan dulu. Kemudian kalian analisis ada berapa sih penyajian data dari video ini? Ya, Bu. Perhatikan baik-baik ya, disimak videonya.
Sudah ya, dari video yang kita amati, di situ sudah dijelaskan ada berapa cara penyajian data itu. Kalau kalian simak, coba Ernika, ada berapa cara penyajian data itu? Ada 4, Bu. Oh iya, Pipit, berarti Pipit menyimak ya, pintar sekali. Kemudian coba sebutkan Pipit apa saja cara penyajian data itu. Tadi kayaknya ada tabel, Bu. Iya, Terus betul. ada gambar, ada Betul, yang batang, lain? Diagram Ah. batang, Bu. Ya, Ernika, diagram batang, betul. Yang lain? Satu lagi dengan diagram Garis. garis, betul. Jadi ada 4 ya. Jadi bentuk penyajian data itu ada yang pertama dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Lalu bagaimana cara menyajikannya? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Kalau dengar kata tabel, apa yang terbayang di benak kalian tentang tabel? Coba. Kotak-kotak, Bu. kotak-kotak. Oh iya, Garis bisa. besar. Kotak-kotak. Ya. Jadi, tabel itu adalah daftar yang berisi informasi. Biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dalam kolom dan baris. Jadi namanya bukan kotak-kotak ya anak-anak. Namanya kolom dan Baris. pinter. Oke, jadi Ibu kasih contoh nih. Misalnya ada nilai ulangan kalian nih, nilai ulangan matematika kalian. Ini ada disajikan nilai ulangan matematika. Terbesar ya, lulus KKN semua. Kemudian pertanyaannya sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Langkah pertamanya, diapakan dulu datanya? Diurutkan, Bu. Iya, diurutkan dulu. Coba kita lihat dari soal. 75 itu ada berapa anak-anak? Sampai lupa. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 7, pinter. Setelah 75 berapa lagi? 80. Ya, ada berapa 1, 80, nah? Ada 3. Ya, pinter. Setelah 80, 85, Bu. ya ada berapa 85-nya? Ada 3. 3. Selanjutnya yang terakhir, 90. 90 ada 2. 2. Jadi setelah diurutkan datanya kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Seperti ini bentuk tabelnya. Ada nilai dan ada frekuensi. Jelas nggak ini tentang diagram tabel sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Jelas, Bu. Jelas ya. Kemudian kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram gambar itu penyajiannya dalam bentuk gambar. Jadi harus sesuai nih. Misal, data yang disajikan tentang penjualan mobil. Jadi gambarnya harus berupa apa? Mobil. Mobil, ya bagus. Gambarnya harus berupa mobil. Jangan datanya mobil, nanti gambarnya orang. Salah ya. Iya, Bu. Kemudian, ini contohnya. Dari soal yang tadi nih, sudah kita urutkan ya. Ini kan Ya. nilai siswa. Berarti gambarnya juga gambar siswa. Ya, nih gambarnya siswa. Siswa memakai baju seragam sekolah. Ya, ini gambarnya, gambar diagram batangnya, diagram gambarnya. Kemudian yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Bagaimana sih bentuk diagram batang itu? Ada yang tahu? Batang. Yuyun, bagaimana Yuyun diagram batang itu? Ya, Bu. Diagram batang, Bu, ya. Ya. Gimana coba bentuknya? Bentuknya kotak-kotak. Nah, iya betul. Bentuknya kotak-kotak disusun gitu ya. Ya. Iya. Pinter Yuyun. Jadi diagram batang adalah diagram
yang mewakili data yang disajikan dalam bentuk tadi kotak atau persegi panjang. Baik itu tegak apa namanya? Tegak apa namanya, Fer? Vertikal. Vertikal. Atau mendatar disebut horizontal. Oke. Di sini ada langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama apa dulu? Nih, yang pertama apa dulu? Siapkan dulu datanya Data. dalam bentuk Tabel. Oke, selanjutnya Buat garis. buat Garis huruf horizontal sehingga membentuk huruf L gitu ya. Ada garis horizontal, ada garis Ya. vertikal. Ada yang berdiri, ada yang Ada yang tiduran ya, Bu. tidur. Iya, betul. Ada yang berdiri dan ada yang tidur. Kemudian tandai tuh yang berdiri itu merupakan frekuensi dan yang tidur itu kategorinya. Kemudian sajikan diagram batangnya sesuai dengan kategori yang diminta. Nih contohnya. Nih data pekerjaan orang tua. Nih data pekerjaan orang tua kalian. Ada yang sebagai honorer, ada yang sebagai wira swasta, ada yang sebagai petani. Nih datanya. Jika kita sajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Nih, yang tegak ini banyaknya frekuensi dan yang mendatar ini kategorinya. Kemudian lanjut. Penyajian data dalam bentuk garis. Bagaimana itu? Bentuk garis itu bentuk yang seperti apa? Diagram garis itu. Hanya garis-garis, Bu. Garis-garis mungkin, garis Bu. dia, Bu. Garis Nggak baik. tidur ya Ahmad ya? Garis-garis Amat baik. semangat, Bu. Ya, Pak Ahmad semangat ya. Padahal udah siang loh ini, masih semangat. Pelajaran matematika jam siang. Semangat ya. Nah, diagram garis itu diagram yang digambarkan dengan memakai garis. Contohnya ini, tadi dari contoh pekerjaan orang tua tadi, kita sajikan ke dalam diagram garis. Seperti ini, ada frekuensi dan ada kategori. Kita hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis. Bentuknya seperti ini. Nah, dari keempat penyajian data tadi, cara penyajian data, ada yang belum mengerti tidak? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti, Bu. Sudah Ibu. mengerti semua ya? Wah, anak hebat semua, anak-anak ibu hebat semua ya, mengerti semua, pintar. Kemudian, apa kegiatan kita selanjutnya? Yaitu kita akan membuat papan diagram batang. Gimana caranya, Bu? Oke, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyuruh kalian membawa alat-alat untuk membuat diagram batang. Apa saja? Ada styrofoam atau kardus, misal tidak ada styrofoam ya. Kemudian ada gunting, kemudian ada karter, kemudian Lem. ada kertas. Ya, lem atau Double double tip, tip Bu. ya. Betul. Kemudian ya, bawa semua ya. Sudah, Bu, membawa lengkap, Bu. semua. Pinter. Ingat ya, sudah bawa semua ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD itu ada data dengan langkah-langkah membuat diagram papan diagram batang agar kalian lebih mengerti. Nih, Ibu ada videonya nih, video cara membuat papan diagram batang. Coba simak. Nih, kita akan membuat diagram batang seperti ini. Nih bahan-bahannya. Ini ada langkah-langkahnya. Kemudian nanti setelah selesai, diagram batangnya akan berbentuk seperti ini. Nih, diagram batangnya nanti yang Ibu harapkan berbentuk seperti ini ya. Tapi nanti kembali lagi ke kreativitas kalian lagi. Mau dirancang apa, dikasih apa, sesuai dengan kreativitas kalian ya. Oke. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kita butuh waktu berapa menit sih untuk membuat diagram batang itu? Ayo kita sepakati. Berapa menit kira-kira waktunya?
30 menit, Bu. Cukup 30 menit. menit. Cukup Ya. ya? Cukup. Cukup. Jadi untuk mengakali biar cukup, kalian bagi tugasnya tuh. Kalian bagi dalam satu kelompok. Misal ada yang mengurutkan data, ada yang membuat papan diagram, membuat batang-batang diagramnya itu, ada yang membuat garis horizontal dan vertikal, agar waktu 30 menit itu cukup untuk membuat papan diagram batang. Oke, silahkan berdiskusi. Berdiskusi sesuai dengan LKPD. Di LKPD itu juga ada langkah-langkahnya, anak-anak. Langkah-langkah dalam pembuatan diagram batang, agar kalian mengerti. Ya, tadi Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya. Sekarang silahkan berdiskusi. Ya, Bu. Ahmad, jangan ngobrol Ahmad. Bantu kawannya Ahmad. Iya, Bu. Bu, Ya. saya pakai kardus Deka mie jangan boleh ya, cuma Bu? melihat aja Deka. Ayo bantu mengerti Kata ya, tidak Bu. langkah-langkahnya. Ada yang masih bingung? Boleh, boleh. Yang penting nanti batangnya. Nah, sudah selesai belum? Kelompok 1, kelompok Sudah, Bu. 2, kelompok 3, Sudah, Bu. Sudah. Oke, masing-masing kelompok silahkan tampilkan hasil karya kalian ke depan. Kelompok 1, silahkan Ernika. Nih, Bu, diagram saya, Bu. Ya. Oke, bagus ya. Sesuai dengan data yang disajikan ya. Iya, Ya, Bu. Ya. Ada tanggapan lain nggak dari kelompok lain? Bagaimana diagram batang papan diagram batang yang disajikan kelompok 1? Sudah bagus, Bu. Oh iya, bagus. Sesuai dengan datanya nggak? Coba. Sesuai, Bu. Sesuai ya. Iya. Kelompok 2, silahkan Deka. Ya, Bu. Ini, Bu. Bagus ya. Sesuai dengan data ya. Ya, Kreatif Bu. sekali kelompok 2 ya. Ada bintang-bintangnya, Bagus Bu. ya. Bagus sekali itu. Kreatif ya. Kelompok 3, silahkan Pipit. Ya, Bu. Ini hasil diskusi kami. Bagus ya. Ada tanggapan dari kelompok lain sama nggak bentuknya dengan punya kalian? Sama, Bu. Sama ya. Oke. Sudah sama semua, sudah tampil semua ini kelompok 1, 2, 3 sudah ya. Sudah, Ya, Bu. Iya, Bu. Sudah mengerti semua ya. Paham? Dengan yang dengan yang dikerjakan di LKPD sudah paham semua ya. Sudah, Ya, Bu. Bu. Nah, selanjutnya bagaimana setelah membuat laporan LKPD, bagaimana perasaan kalian? Senang? Pelajarannya menyenangkan? Jadi matematika itu nggak selamanya jadi susah kan? Ya, Ya, Bu. Menyenangkan ya. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Ada 4 soal Ibu bagikan ke kalian, ke individu. Jadi tidak boleh contekan, tidak mengerjakan berdasarkan kelompok lagi. Individu ya. Ibu bagikan Bu. dulu ya. Berarti kami bisa di kelompok lagi, Bu ya. Ya, tidak di kelompok lagi. Oke. Ibu bagikan ya, siapa yang belum dapat? Saya, Sudah dapat semua? Siapa? Siapa tadi? ya, Bu. Oke, Ernika belum ya? Oke, ini sudah dapat semua. Langsung Nah, ya, Bu. dikerjakan di situ ada 4 soal esai. Jadi tugas tentang penyajian data. Jadi kalian kerjakan, kemudian kalau sudah selesai dikumpulkan lagi dengan Ibu. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu beberapa menit ya untuk mengerjakan ya. Ya, Bu. Iya, Bu.
Sudah selesai. Lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Ibu tunggu ya, Ibu kasih waktu beberapa menit lagi. Sudah selesai, Ya, Bu. Sudah selesai. Oke, sudah selesai, boleh dikumpulkan. Udah, Bu. Kumpulkan. Siapa ini belum mengumpulkan? Ahmad sudah, Ahmad. Sudah, Bu. Dibawa Deka tadi, Bu. Desi sudah mengumpulkan belum, Desi? Sudah, Bu. Tadi nitip sama saya, Bu. Punya Oh, Desi. sudah ya. Eliska sudah? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, Bu koreksi dulu ya. Oke, dari baik nilainya bagus-bagus semua ya. Berarti kalian sudah mengerti semua tentang pelajaran hari ini ya. Ngerti, Bu. Nanti, Bu. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini setelah kalian mengikuti pembelajaran dari menyaksikan video, dari penjelasan dari Ibu, kemudian membuat diagram batang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Senang, Bu. Selanjutnya kita akan menyimpulkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini apa? Ayo. Siapa? Erika bisa? Selan- Ya, selanjutnya apa lagi? Yuyun. Tabel, Bu. Ya, Bu. Diagram itu Ya, ada tabel. Apa lagi? diagram ada 4 macam. Ya, Ahmad. Apa saja itu Ahmad? Coba. Diagram batang, gambar, Nah, terus Garis. garis. Satunya. Tabel. Iya, pintar sekali. Oke, berarti semua sudah mengerti ya pelajaran hari ini. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, kita akan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menafsirkan dan membaca sajian data. Jadi pelajaran hari ini selesai ini tentang penyajian data. Pelajaran selanjutnya tentang menafsirkan dan membaca data. Oke, setelah selesai Ya, ini, Bu. pembelajaran hari ini, setelah ini kalian pulang ya, karena ini kan sudah siang, jam-jam terakhir. Ahmad, Ya, coba Ahmad pimpin doa penutup hari ini. Sudah siap teman-teman semua? Ya, Ahmad. Ahmad. Di atas meja berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, langsung pulang. Jangan main lagi ya. Balik, Bu, ya.